Jesus my bunker and my banker. Pak, gimana nih Pak? Tahun 1930 sampai 1940 nanti blackout seluruh dunia. China sudah bikin matahari. Saya bilang, saya terang dunia. Apapun terjadi segala tulah di Goshen. Selalu ada terang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Khotbah hari ini, bukan khotbah ya, pesan hari ini Calvary Exchange. Ya, terlalu banyak duduk, berdiri sebentar. Calvary, semua begitu? Calvary Exchange. Katakan Calvary Exchange. Sekali lagi, Calvary Exchange. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ada pertukaran di Calvary. Dalam 1 Samuel 17 dikatakan David mengalahkan Goliat. Dan dia berlari ke arahnya. Orang kalau diurapi tidak melarikan diri, tapi mengejar musuh. Tanya kiri kanan, kamu lari atau mengejar musuh? Amin, haleluya. Dan dia ambil pedangnya, dia pancung kepala Goliat. Lalu pada satu dia bawa kepala Goliat dan juga pedangnya, bukan sebagai trofi, tapi mau dibawa ke Yerusalem. Kata Yerusalem, segala pujian hanya untuk Tuhan, saudara. Di rumah daripada Isai ada kepala beruang, ada kepala singa yang dipancung oleh David. Pada saat itu King Saul tanya, siapa iku? Bocah itu siapa? Dia bilang enggak tahu. Abner tidak tahu karena David tidak termasuk tentara. Usianya belum 20. Lalu pada saat itu David menghadap kepada Saul dan ditanya, anak siapa kau? Karena zaman dulu orang selalu tanya nomor satu, who is your Lord? Siapa yang memiliki kamu? Ketika kita dibaptis dalam nama Yesus, kita jadi milik Yesus. Amen. Kita menjadi milik Yesus. Dia mengatakan, aku putra daripada Isai, hamba Tuanku. Saya mau beritahu yang pertama, David itu menang karena the power of the covenant. Siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu? Filistin artinya imigran. Tidak berhak tinggal. Hanya sebagai turis. Mereka tidak punya legitimasi. Amen. Tidak bersunat artinya tidak punya, yaitu tidak punya perjanjian. The power of covenant. Luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, melalui Yesus kita persemakmuran dengan Israel. Persemakmuran. Bukan persebangkrutan. Amen, persemakmuran. Lalu kemudian ketika David selesai berbicara dengan Saul, 1 Samuel 18 ayat 1. Maka berpautlah hati dan jiwa daripada Jonathan, the crown prince, kepada David. The power of humility. Ketika dia merendahkan hati, karena itu saudaraku kita mengajarkan nilai. Salah satunya pengikut Kristus tanya apa? Rendah hati. Dia tidak berkata, kamu tahu siapa saya? Saya ini adalah raja yang sudah diurapi. Kau tinggal tunggu waktu. Dia tidak berkata gitu pada Saul. Karena dia sering melayani Saul dalam keadaan kerasukan, saudaraku. Tapi Saul melupakan dia. Mau melayani Tuhan? Siap untuk dilupakan. Amen. Siap untuk dilupakan. Haleluya. Saya pernah menerjemahkan seorang pengkhotbah yang sangat terkenal. Dan dia mengatakan kalau saya ke Indonesia, yang harus menerjemahkan saya sahabat saya Timotius Arifin. Tapi waktu saya ketemu dia bilang, do I know you? Apa gue kenal lu? Biasalah. Ya saudaraku, tetapi saya mau beritahu, kerendahan national hero. Kepala Goliat masih menetes. So tahu bagaimana orang Israel percaya tengkorak daripada Goliat ditanam di Golgota.
tengkorak dari Goliat ditanam di Golgota. Kalvari, Kalvaria itu bahasa Spanish artinya tengkorak. Yesus disalibkan di bukit tengkorak. Ada yang mengatakan juga manusia pertama Adam, tengkoraknya ada di situ. Dan Yesus mengalami kematian di tempat yang sama. Kalvari, exchange. Tetapi yang pendekan saya hari ini adalah exchange itu tadi. Ketika dia menjawab dengan rendah hati, saya mau beritahu, orang sombong akan menutup pintu bagi dirinya sendiri. Tapi orang rendah hati, saudaraku, akan membuka banyak pintu. Saudara, David tidak membanggakan jasanya. Ataupun dia berkata yang dijanjikan oleh Saul. Barang siapa bisa mengalahkan the champion of the Philistines, yaitu Goliat, pertama akan dapat jadi menantu raja. Amen. Jadi menantu raja. Yang kedua, diberi kekayaan yang besar. Great wealth. Satu lagi, keluarganya diangkat jadi keluarga raja. Tidak usah bayar pajak di Israel. 3 hal yang luar biasa. Dia tidak menuntutnya. Bahkan ketika Merab putri pertama daripada Saul, itu diberikan pada orang lain. Berapa banyak saudara mengalami kekecewaan karena janji seseorang. Hari ini kamu disembuhkan. Karena yang tidak pernah mengecewakan cuma satu. Tuhan kita Yesus Kristus, tepuk tangan bagi dia. Amen. Haleluya. Saudara, 3 hal ini dia tidak tuntut daripada Saul. Ojo lali yo. Dia tidak berkata gitu pada Saul. Aku ini anak dari hambamu, Isai. Luar biasa. Saya yakin dan percaya salah satu tanda hamba Tuhan itu atau orang percaya adalah kerendahan hati. Bukan rendah diri ya. Loh betul loh, ada yang gitu. Jadikan aku lilin kecil di kamar kecil untuk tempat buang air. Itu pantun saudaraku. Itu rendah diri. Know your God. Know yourself. And know your enemy. Kamu boleh besar. Tapi kamu tidak punya perjanjian. Dan kamu tidak punya legitimasi di sini. Kenapa Yesus tidak pernah menjawab ketika ditanya Herodes? Herodes tidak punya legitimasi. Sama seperti roh-roh jahat. Tidak punya legitimasi di bumi ini. Bumi ini telah diberikan kepada saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tetapi ketika yaitu Pontius Pilatus bertanya, dia jawab. Perwakilan 2 kerajaan. Satunya kerajaan Romawi, Imperium Romawi, satu kerajaan Allah. Nanti waktu seminar kita akan bahas. Lalu kemudian saudaraku, dia membuat perjanjian. Kita baca 1 Samuel 18 dulu. Ya, dia mengasihi seperti dirinya sendiri. Ya, hari itu Saul juga membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Dan kemudian dia diangkat jadi panglima tentara. Cuma di bawah Abner, jenderal besar. Dia wakilnya saudara. Saudara yang kasih, lalu dibuat suatu exchange. Coba David ke sini. Baru mengalahkan Goliat ya. Coba pegang kepalanya. Nah gitu. Amen. Darahnya masih netes saudaraku. Kebetulan cucu ini ulang tahunnya sama dengan saya. Beda hampir 50 tahun. Amen. Haleluya. Nah saudara, firman Allah mengatakan pada saat itu yaitu Jonathan memberikan jubahnya. Terima, pakai. Terima. Ojo lali dibalik no. Free juga kalau kamu suka boleh lah. Nah, saudara, kemudian itu terjadi exchange. Yang jelek ini tadi saya mau buka, dia tidak pakai apa-apa dalamnya. Jadi I look like David, he look like Crown Prince Jonathan.
Kemudian Jonathan memberikan kepadanya seluruh armor. Senjatanya, pedangnya, perisainya, baju sirahnya, semua diberikan. Pedangnya diberikan, terima pedangnya. Amen, haleluya. Dan sabuknya jangan lupa. Sabuk itu bukan cuma untuk supaya, kenapa banyak orang percaya kedodoran. Tidak pakai belt of truth. Tunjukkan armor, tunjukkan armor. Slide paling akhir. Kamu baik-baik di situ, David. Oke. So lihat ini. The sword of the spirit, itu firman Allah. Coba periksa apa yang kurang pada saudara. Saudara bisa minta dan bisa terima hari ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Firman Tuhan tidak untuk kalau tidak bisa tidur baca kitab imamat. Bukan saudara, ya. Tetapi firman Tuhan itu berkuasa. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Lebih dari katana, lebih dari apapun. Firman Allah mengatakan righteousness. Itu baju sirah, pakai baju sirah. Oh ya, wah ya. Sementara ini jadi baju sirah lah, ini ketopong. Amin. Ketopong keselamatan. Saya baru jadi Kristen 1 tahun. Tetapi saya mengenakan baju sirah. The breastplate of righteousness. Satu hari saya mendoakan, saya menginjil pada sebuah salon dan bertobat mulai hairdressernya sampai semua bekerja. Dan seorang gadis pada saat itu minta doa, saya doakan. Dulu enggak pengalaman, mata saya tutup. Tahu-tahu dia teriak dan seperti Bruce Lee, tinggal berapa senti di sini, dia terpental ke belakang. Why? Itu breastplate of righteousness daripada the crown prince, Yesus Kristus. Tepuk tangan. Amen. Haleluya. Sepatu tukar ya. Jadi saudara, saya makin mirip dengan David. That's what happened in Calvary. His righteousness ditukar dengan ketidakbenaran kita. Kegagalan kita diganti kemenangannya. Coba double victory, double victory, double victory. Beritahu kiri kanan, double victory. Haleluya, kita selalu dipimpin di jalan kemenangannya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kenapa dia jadi manusia? Dia jadi manusia karena apa? Kita ini jadi budak karena takut akan kematian. Siapa percaya kalau saudara sudah diselamatkan, kalau tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Siapa percaya? Angkat tangan tinggi. Siap malam ini? Turun semua. Gimana sih saudara? Apa yang dikalahkan oleh Yesus? Jenderalnya iblis namanya fear. Namanya ketakutan. Ketakutan apapun tidak ada tempat. Amen. Haleluya. Ketopong keselamatan, pedang. Wah. Perisai itu adalah faith. Have faith of God. Bukan cuma have faith in God, have faith of God. Amen. Have faith of God itu saudaraku, kita percaya bisa dipakai Tuhan jauh lebih besar. Jangan lihat saya seperti kamu sesat ya. Nah, itu Markus 11 saudaraku, have faith of God. Amen. Kalau have faith in God ya biasa. Tetapi ini semua perlengkapan senjata daripada Jonathan. Dan David look like Jonathan. Kenapa saudaraku? Jonathan itu kan suku Benyamin. Dia tahu firman Allah bahwa yang harus jadi raja bukan dia. Tapi harus dari suku Yehuda. Aku putra daripada hambamu Isai. Siapa Isai? Isai keturunan saudaraku dari Yehuda. Dari Yehuda kemudian saudara terus ya kita lihat bagaimana Boaz, Obed, Isai, David. Legitimasi itu penting. Amin saudaraku. Oh saya enggak perlu dibaptis. Oh ya, perjanjian tanpa meterai. Kalau Anda di sini belum dibaptis, Tuhan tidak tanggung jawab atas kalian. Saudara yang penting di dalam kerajaan nanti kita belajar citizenship. Ini saya diberitahu Ibu Juli, ini Ibu Juli cerita. Ada temanmu, mana Ibu Juli? Jadi warga negara Dubai kan? Betul? $5 juta satu orang.
5 juta orang, dia bersama istri 2 anak, 20 juta dolar, kalikan 16.000 saudaraku. Dan sekarang ini malah Dubai tidak aman, yang aman Indonesia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oke, boleh kembali. Oh iya, oke. Warna ini adalah warna kerajaan. Nanti Pak Frodi akan mengajarkan tentang the kingdom royal family. Kita ini diangkat jadi anaknya raja. Mulai hari itu Saul tidak membiarkan David kembali ke Bethlehem, dibawa ke kota raja. Hari itu statusnya berubah. Di Kalvari status kita berubah. Karena dia bangkit. Amen. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Calvary Exchange. Belum selesai, sini. Ini. Lalu dikatakan Jonathan membuat perjanjian. Kata perjanjian? Perjanjian dengan David. Apa itu perjanjian? To cut a covenant. Berit. Jadi ada lembu yang dibelah 2, lembu betina. Lalu ada domba jantan, ada kambing betina. Dan mereka berjalan di sana bersama. Sambil bersumpah. Barang siapa melanggar perjanjian ini, yang sifatnya kekal, akan mati seperti binatang ini. Lalu sampai di sini, mereka ada di depan imam, mengambil cawan berisi anggur dan mereka potongnya. Jadi sebetulnya orang dulu tidak gini tapi gini ya. Darahnya ditampung. Lalu kemudian, saudaraku, mereka menanam pohon sebagai satu peringatan. Dan anggur berisi darah itu dicampurkan. Sebelumnya mereka minum bersama. Mulai hari ini, kesusahanmu, kesusahanku. Kemenanganku, kemenanganmu. Kemenangan Yesus jadi kemenangan kita. Dan kesusahan kita, penghinaan apapun ditanggung oleh Yesus. Amen. Oh, saya tidak bisa apa-apa. Ya dulu. Tapi sekarang status kita berubah. Oke David, kamu boleh kembali. Coba pikirkan sebentar. Dan pada saat itu saudaraku, ceritanya seperti Yesus sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang ini banyak sekali mengajak kita itu mundur. Cuma sampai salib. Untuk menyenangkan rekan-rekan kita yang injili. Rencana Tuhan bukan cuma diselamatkan. Tapi rencana Tuhan untuk memerintah bersama dengan dia. From the cross to the crown. From the thorn, duri, to the throne. Saudara dan saya ditetapkan untuk duduk bersama Yesus. Efesus pasal 2 berkata kita telah, bukan akan, telah didudukkan bersama dengan Kristus di alam surgawi. Dunia roh itu sama realnya seperti sekarang. Yang kita lihat ini. Tetapi kekal. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana Jonathan berpesan kepada David. Ada apa-apanya aku, jangan lupa keturunanku. Firman Tuhan berkata 2 Samuel pasal 9. David sudah di atas takhta dan dia sudah mengalahkan musuh-musuhnya. The Greater Israel. Mulai dari sungai Nil di Mesir sampai sungai Efrat di Syria. Saudaraku, David sudah mengalahkan semuanya. Dan dia duduk di atas takhta. Seperti Yesus. Ketika naik ke surga, saudaraku, ya, dia duduk sebelah kanan Allah Bapa, maksudnya segala kuasa telah diberikan kepadaku. Di langit, di bumi, di bawah bumi telah diberikan pada Yesus. Semua dalam segala bahasa, all is all. Berapa persen? Berapa persen? Katakan berapa persen? All is 100%. Amen, saudaraku. Iblis dan pengikutnya ditendang. Turun kepada langit yang ada di tengah. Mes Uranus. Tetapi dia mau menghancurkan saudara saya.
Pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Perjanjian ini sifatnya kekal. Dalam 2 Samuel pasal 9, David bertanya, adakah keturunan daripada Saul? Akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonathan. Seluruh hidup kita oleh karena Jonathan kita, Yesus. Kalau David bisa memberikan, saudaraku, ketika diberikan pedang dia cuma memberikan alih-alihnya. Exchange, katakan exchange. Kelemahan kita diganti dengan kekuatannya. Kenajisan kita diganti kesuciannya. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam dia. Kerajaan Allah itu soal righteousness and justice. Yesus harus mati supaya perjanjian itu berlaku. Kalau namanya testamen, yang membuat testamen harus mati dulu baru bisa berlaku. Dan kabar baik buat saudara saya, dia tidak pernah mati. Saudara, dia pernah mati hanya untuk saudara dan dia tidak akan mati lagi. Akulah Alfa dan Omega, akulah yang pertama dan terakhir, wa awal wa akhir. Aku pernah mati, namun lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya. Amen. Haleluya. Kalau saudara di persimpangan jalan, satu orang mati, orang hidup, sudah pilih yang mana? Kalau tanya, satunya orang mati, satunya orang hidup. Sudah tanya kepada siapa? Yang hidup. Dan yang hidup untuk selamanya adalah Yesus. Jangan tanya yang lain. Jangan tanya yang lain. Saya kagum pada David Wood, salah satu apologet yang paling hebat, saudara. Karena banyak teman kita berkata, dia tidak pernah mati. Karena dia kekasih kepada Tuhan dan dia diangkat hidup-hidup. Dia tanya, nanti jadi Yesus nggak pernah mati ya? Iya. Nanti kalau yang datang tuh kenapa Yesus bukan yang lain? Apa dia hidup? Dia hidup. Dia tanya, siapa yang tidak pernah mati? God. He is God. He is God. Tepuk tangan buat dia, saudaraku. Mephibosheth, anak terakhir pada Jonathan, kedua kakinya lumpuh. Sebab ketika mendengar kakeknya dan bapaknya mati di medan perang, ketika dilarikan dia jatuh dan dia lumpuh mulai saat itu. Sayalah Mephibosheth itu. Tapi firman Allah mengatakan David mengangkat dia. Jadi seperti putranya sendiri. Because of Jonathan. Seluruh hidup kita because of Jesus. What he did in Calvary. Amen. Exchange. Saya heran ada orang berkata, kita harus bayar harga ikut Yesus. Bayar harga apanya? Dia bayar semuanya, saudaraku. Dia bayar semuanya, tepuk tangan bagi Allah kita. Satu kali di Amerika ada seorang pekerja baru, dia bilang, Pak, saya mau bisnis dengan Tuhan. Tuhan itu saya kasih share 51%. Saya 49% katanya. Ya toh? Padahal dia cerita dia ditipu orang bolak-balik sampai terakhir ditipu 10 miliar. Saya bilang siapa bilang Yesus Tuhan itu amal 1%. Berapa persen miliknya Tuhan? 100%. Tidak tahu saya siapa pendeta yang ngajarkan gitu. We are not equal. Kita tidak sederajat dengan Tuhan. Dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Jangan lupa exchange itu. Amen. Saya dulu mencoba menahan amarah. Saya ini pemarah, saudara. Sampai dipanggil Hitler oleh istri saya. Amin. Sniper juga ya. Saudara, apa yang terjadi? Dulu saya coba tahan amarah sampai saya dapat satu ayat. Kalau hidung dipukul keluar kecap. Amin. Amarah ditahan meledak. Jadi saya datang, kalau apa yang terjadi, saya datang pada Tuhan. Tuhan, aku ini pemarah Tuhan. Aku ini sombong. Orang pemarah itu kan sombong, angku. Ya toh? Lalu saya nyanyi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Amin. Jadi caranya begitu, exchange. Kesombongan kita diganti kerendahan hatinya. Selfishness diganti selfless life of Jesus. Semuanya cuma pertukaran. Misalnya Mr. Donald Trump berdiri sini dan dia berkata, ayo exchange. Semua rupiahmu tak ganti US dollar. Siapa lari pertama? Josh enggak lari. Saya dong. Exchange. Ini jauh lebih kaya dari Donald Trump. Yesus berkata, come unto me. Kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku memberikan kelegaan padamu. Hadapi 2026 dengan rest in Jesus. Apa yang kita cuma lakukan? Enter into his rest. Masuk di dalam restnya Tuhan. Haleluya. Jadi nanti waktu kita menerima perjamuan kudus, there's an exchange. Orang tidak mengerti, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kita diberikan nutrisi, itu bahasa perjanjian antara Jonathan dan David. Dan kita tahu bagaimana Mephiboset dipanggil. Dia ada di rumah Mahir, di desa namanya Lodebar. Mahir itu artinya terjual, jadi budak. Lodebar artinya tidak ada padang rumput. Keadaan itulah saya datang pada Tuhan. Saya dalam keadaan bangkrut. Saya tidak punya apa-apa, saudaraku. Ya, jadi kalau orang bilang, oh Arifin itu konglomerat Surabaya, ojo percaya. Aku ini bangkrut, saudaraku. Untung istriku berkata, sampai bawah jembatan aku ikut kamu. Puji Tuhan buat istri semacam ini. Princess Vivi Zara. Amen. Know yourself. KTP David diganti. Prince David. Saudaraku menantu daripada Saul. 3 hal. Pertama, great family. Siap terima great family? Haleluya. Lalu kemudian great wealth. Asal bisa mengelola. Yang ketiga lagi great privilege. Karena itu saya selalu bicara pada saudara warga negara kerajaan Allah. Banyak orang kan saudaraku, saku-saku gitu. I call you, saya ingatkan saudaraku, remember who you are. Kamu warga negara kerajaan Allah. Dan sebagai warga negara kerajaan Allah kita akan mengalami semua yang sudah dibayar oleh Yesus. It's done. Kalau do this, do that, don't do this, don't do that, itu agama. Agama bisa membuat orang brengsek lumayan baik. Itu agama. Tapi Yesus, orang berdosa seperti kita, seperti saya, dijadikan hambanya. Bukankah itu luar biasa? Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Haleluya. Ayo pemusik sini. Ewit. Haleluya. Haleluya. Dan Mephiboset duduk sehidangan dengan raja. Sebagai salah satu putri raja, tetapi kakinya tetap lumpuh. Tetapi apa yang dibuat Yesus, the greater David, dia membuat saudara tidak lagi lumpuh, tidak lagi bodoh, tapi berhikmat, penuh kuasa, diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita.